Barang siapa yang kemudian berlelah-lelah di sore hari itu, maka amsa magfuronlah, maka sore harinya diampuni. Sahih ini hadisnya, riwayat Tabrani dalam Muj'am al-Awsat. Nah, dosa apa yang diampuni? Ini yang seru nih. Dosa apa yang diampuni? Ada di riwayat Tabrani juga, an Abi Hurairah. Abi Hurairah juga yang ngomong. An Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang tinggal di Masjid Nabawi. Dia itu Al-Sufah. Jadi ini ekosistem cikal bakal pondok pesantren. Jadi tinggal di Masjid Nabawi, yang sekarang kalau antum ke Masjid Nabawi itu di belakang makam Nabi dikasih aluminium, itu Al-Sufah. Jadi orang yang gak punya rumah dipasangin tenda, tidur di masjid. Ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minaz dzunub dzunuban. Jadi inna sesungguhnya minaz dzunub, sesungguhnya ada bagian-bagian dari dosa itu, dzunuban la yukaffiruhas shalah, dosa yang tidak bisa digugurkan dengan sholat. Kalimatnya kafaroh. Kafaroh itu ditutup atau misalnya gugur karena amal soleh. Dzunuban la yukaffiruhas shalah, ada dosa yang dengan sholat nggak gugur. Bayangin Pak. Walasyam, dengan puasa nggak gugur dosa ini. Walal hajj wala umrah, dengan haji dan umrah Pak nggak gugur dosa ini. Qala fama yukaffiruha ya Rasulullah, berkata Abu Hurairah, jadi dengan apa ya Allah mengkafarnya? Dengan apa ya Allah kafaratnya? Dosa yang seperti itu dengan apa kafaratnya? Apa kata Nabi? Qala al-humum fi talabil ma'isyah. Apa itu al-humum? Kelelahan, kegelisahan, tolabil ma'isyah, dalam mencari penghidupan. Kayak bapak-bapak ini. Sampai sore sama mesin gitu weh. Tepat waktu, ya motion gak boleh salah dikit, harus fokus, sore capek, ya kan? Gajian tanggal berapa gajian? 28 apa 1? Ya akhir bulan, tanggal berapa tuh bisa? 28, 25? Gak apa-apa, jujur aja, kan saya gak minta gajinya juga. Tenang, ini gak dimintain infak, tenang. Kak, bener. Iya lah, akhir bulan tanggal berapa? Masa Jepang gak tepat waktu? Itu Jepang berapa? Amin 1, 20, 30. Hakim 1, kalau 31, 30, 30. Begitu ya, cocok. Gajian kita tanggal 30, gajian kita tinggal 1. Tanggal 5, 6 tuh banyak yang udah sakaratul maut, kan gitu. Ya enggak? Potong ini nih. Capek enggak Pak al-humum? Capek enggak kita? Capek Pak. Capek. Tapi itulah yang kemudian gugurin dosa. Nah itu loh maksudnya. Itu yang gugurin dosa Pak. Ada dosa yang kemudian tidak bisa di-cover dengan sholat, nggak bisa di-cover dengan siam, nggak bisa di-cover dengan haji, nggak bisa di-cover dengan umroh. Bisa di-cover dengan kelelahan di sore hari. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah datang 2 anak muda, minta Pak ngemis. Nabi lihat nih masih seger, masih sehat. Sama Nabi gini. Kamu dikasih kapak, kamu cari kayu bakar atau seperti apa, kamu jualan di pasar. Akhirnya ketemu Nabi udah berdaya. Jadi Islam ini, jamaah sekalian, itu memang agama produktif. Dalam pelajaran 24 jam bersama Nabi, ini yang bawa adalah Ustadz Budi Asyari. Nabi itu bangun setengah malam. Jadi setengah malam. Jadi kalau maghrib ke subuh itu 1 malam, Nabi itu bangun kira-kira jam 12 malam begitu. Hampir 4 jam setiap malamnya. Subuh berjamaah pimpin, habis itu sampai syuruk berada di masjid, habis itu dia balik ke keluarganya. Nah, waktu duha Nabi itu kajian. Jadi kalau Nabi nggak ada perang, nggak ada ghazwah, Nabi itu waktu duhanya, waktu kerja kayak teman-teman begini, Nabi itu kajian. Ngasih keilmuan kepada para sahabat. Makanya ada sahabat yang bisa dapat hadis banyak karena memang nempel di masjid. Tapi yang dagang gantian. Hari ini ngaji, besok dagang. Nanti dia dapat pengajaran dari teman yang hadir. Gitu tuh. Diputer sama Nabi. Yang jihad 4 bulan balik nanti dapat pengajaran dari teman yang mendengar. Gitu tuh cara muternya. Tapi Nabi, waktu duha sampai zuhur, itu Nabi kajian. Tetapi Pak, ba'da zuhur, dalam riwayat, Nabi ngecek pasar. Keren. Nabi itu ba'da zuhur ngecek pasar Pak di Madinah. Dia masukkan tangannya ke kurma, di dalam kurma yang di dalam bagian kurma bawah. Apakah kualitas bawah kurmanya sama dengan kualitas atasnya? Itu dicek pasar itu Pak.
Nabi itu sering bikin pengumuman di pasar, jangan kurangi timbangan, dagang yang benar. Habis itu ngecek pasukan perang. Jadi Islam ini jaya Pak, karena memang teknikalnya dijalanin, SOP-nya dijalanin, key performance indicator setiap harinya tercapai terus itu Pak. Indikator umat ini, makanya maju. Bayangin waktu hijrah ke Madinah, kaum muslimin sekitar 1000-an, ya, kaum muslimin ya sekitar 1000-2000-an, tapi begitu sudah haji wada 120.000 berislam di haji wada tuh. 10 tahun proses dakwahnya luar biasa 120.000. Ya. Itu kalau kita bedah luar biasa. Jadi Islam ini bukan agama yang mohon maaf ya, males, nggak perform. Saya itu sedih Pak. Saya ini juga training corporate ya. Sebelum saya memutuskan full jadi ustadz gitu, maksudnya dengan kemudian udah kita fokus dai gitu. Saya dulu tuh keliling training corporate. Sama kayak Babe Haikal gitu, ngisi-ngisi corporate. Mohon maaf, saya menemukan kok teman-teman, mohon maaf ya, dari Nasrani misalnya saya ngisi di Telkomsel, habis saya ngisi, itu yang mendekat tuh anak-anak muda Nasrani Pak. Pak Randy gimana begini, Kang Randy gimana kalau begini. Yang Muslim tuh males aja kayaknya. Saya kalau nyelamatin kawan saya, ada kawan saya kerja di Garuda adik kelas di Unpad tuh, saya salamin. Bismillah, CEO, BUMN Garuda. Langsung, jangan bang. Berat bang, udah begini aja gitu. Saya kemarin makan sama teman saya Akpol, udah AKBP Pak, 4 tingkat lagi jenderal. Sespimnya sudah selesai, S2-nya udah selesai. Ya, Interpol sekolah di Italia. Menantu jenderal. Nah, ini kan penting nih. Mertuanya jenderal bintang 3, dianya AKBP, Akpol. Teman seangkatan, teman dekat di SMP, di SMA. Kemarin ketemu di Citos. Makan-makan. Saya doain lagi, bro, bismillah Kapolri. Saya bilang gitu. Jangan nanggung-nanggung. Kapolri bro, bentar lagi. Kapan ente jenderal? Saya absen. Kapan ente bintang 1? Kapan ente bintang 2? Kayaknya sekian tahun lagi. Kayaknya oke. Kapan bisa jadi Kapolri? Wah berat. Jangan doain. Jangan Dan, manggil saya gitu. Dan ampun Dan jangan didoain jadi Kapolri Dan bisa. Masya Allah. Jadi Islam itu perform Pak. Kawan saya masih muda, saya 2004 ITB, dia 2001 UI. Sekarang Ketua BUMN Sawit PTPN, Arya Sandi Yuda. Baru dilantik nih sama Menek BUMN. Islam tuh perform. Ya, dari lembaga dakwah perform. Kita ngatur dana orang perform. Bikin bisnis kita perform. Ini yang harus kita bangun. Kenapa? Karena disitulah pengampunan dosa kita. Nanti otomatis naik karir, otomatis mimpin, otomatis. Allah yang punya semuanya, Pak. Allah yang punya hati bos kita, Allah yang genggam, Allah yang kontrol insya Allah. 3 minutes, mohon maaf Pak Yusuf minta ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Boleh. Baik, fair. Tidak ekster. Kira-kira apa yang bisa dilakukan, bisnis apa yang kira-kira menjanjikan bisa dilakukan? Mau bisnis. Baik, saya jawab serius ini. Dalam Quran ada 2 hal yang Allah itu beri kata la, jangan. Nah, kebetulan pertanyaan ini adalah surah dari yang saya bacakan tadi di rakaat kedua, Fusilat. Kita nggak ada janjian ya. 4130. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya siapa yang mengatakan Rabbku adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun dalam kehidupanmu. Bahkan kalimat tatanazzalu alaihimul malaikah itu banyak malaikat tuh segebrek turun dalam kehidupanmu untuk mengatakan kepadamu alla takhafu wa la tahzan. Jangan kamu khawatir, jangan kamu sedih. Apa itu la takhaf dan la tahzan? Saya jelasin. Ini psikologi ini ya. Masih kuat ini, belajar. Cepat aja nih, waktuku 2 menit. Kalau enggak nanti ditandain sama Jepang nih. Jadi teman-teman sekalian gini. La tahzan itu adalah kesedihan karena masa lalu. Karena apa? Kenapa aku dulu begini? Kenapa aku dulu sekolah di sini? Kenapa nasibku begini? Sampai kenapa aku ngelamar ke sini gitu. Nyangkut di mesinnya, kenapa aku nyangkut di pabrik. Itu namanya tahzan. Kamu sedih sama takdirmu. Dan itu tidak boleh.
Itu menurunkan endorfin, menurunkan mood, dan membuat setan masuk. Andai kata, coba aku ke Korea Selatan dulu, coba aku ke Kensusei, coba. Saya kan ngajar juga Pak ke Jepang, Kensusei. Saya keliling ke Asia Pasifik ngajar. Maka kamu akan sedih. La takhaf adalah kamu khawatir sama masa depan. Anakku gimana nanti, istriku gimana nanti ya. Utangku gimana nanti, ini kecicil kebayar enggak ya. Dolar udah 17.000 ya. Uang habis sama MBG, ya Allah. Genting nih kan gitu. Ini mobil listrik gimana ya. Ini kan mobil, seperempat mobil bensin kan. Ya. Sementara listrik udah merajalela segala macam. BYD maksudnya. Padahal masa depan itu misteri. Karena masa depan itu misteri, kamu tuh nggak usah mikirin. Ada tuh kalimat Allah. Ala bidzikrillah wa tatma'innul qulub. Berzikirlah kepada Allah. Karena zikir itu nggak bisa kemarin, Pak. Nggak bisa juga di masa depan. Zikir itu saat ini. Maka kalimat rahasia dalam Quran adalah cukup jalani hari ini baik-baik aja, Pak. Khair. Udah. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini baik, lakukan. Sudah, Pak. Khawatir itu nggak boleh. Karena kita ini, cobalah kita ini khawatir-khawatir. Gendut juga kan. Coba kamu tuh loh khawatir makan, mohon maaf ya. Saya keras aja nih. Kamu khawatir Ustadz loh. Berapa era sudah kita lewati? Krismon, Covid yang gak kelihatan. Coba kita melawan virus yang gak kelihatan. Setengah mati tuh. Pakai masker segala macam. Banyak orang wafat. Hidup-hidup aja kan. Halo? Sudah Allah yang genggam. Gampang aja nanti kalau gak cocok di sini ternyata listrik. Ya kita pindah ke listrik. Gampang aja udah. Ya. Allah tuh yang ngatur, Allah yang hidupin. Nah tetapi yang kita suka gagal adalah kesedihan di masa lalu dan kekhawatiran di masa depan membuat kita hari ini nggak perform. Kita hari ini akhirnya kerja kepikiran sama mesin melamun. Senyum kita kurang, syukur kita kurang. Perform. Saya Pak itu ngumpulin dana umat ya. Kita pecah jadi CV satu-satu. Itu 80 miliar Pak. Almas. Dan sekarang Almas turun Pak. Itu Pak kalau mau dikhawatirin, wah nanti bakal ada yang begini. Udah, apa yang lakukan hari ini bisa bagus-bagus. Apa? Belajar dari sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit bumi sepertiga malam terakhir. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Siapa yang minta, aku kasih. Itu kan hadisnya sahih Pak. Udah pakai itu aja. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, kata Allah. Aku ini raja, semua raja. Aku ini bos, semua bos. Udah pegang aja. Makanya ngabdinya ke Allah. Sepertiga malam bangun, subuh berjamaah di masjid. Mohon maaf nih ya. Laki-laki muslim wajib Pak subuh berjamaah di masjid. Aib kalau enggak, beneran. Saya karyawan saya wajibin Pak. Enggak foto absen subuh berjamaah, pakai stem, saya tegur. Beneran. 5:30 morning briefing. Udah pegang Allah aja Pak. Nanti Allah tuntun, Allah rapin, Allah hadirkan. Siap? Ya, Pak. Kalau enggak punya Allah, sudah gaji tanggal 5 sakaratul maut. Pendidikan biasa-biasa, ya kan, kemampuan biasa-biasa. Tantangan ada, kamu gak punya Allah, wajar khawatir. Tapi kalau Allah pegang sudah, ya Allah kemarin sudah lewat, besok saya gak tahu. Saya cuma punya hari ini. Siap, gitu. Iya kan, gambate, kan gitu Pak. Yota, kan gitu, udah. Mau bahasa Jepang apa lagi? Ya. Sudah Pak, gambate kudasai, maju. Kita cuma punya hari ini kok. Kayak Jumat ini, perform. Lihat gak tadi saya teriak-teriak di sini? Gua teriakin aja pokoknya, mau tersinggung mau gak, gua teriakin gitu pokoknya. Aneh mah pokoknya apa? Maju aja terus. Hari ini yang punya. Kita ini cuma punya hari ini. Ya sudah gitu loh. Perform aja udah yang terbaik. Halo? Pak? Semangat? Ya. Ngapain kita urusin dolar segala macam? Kan Prabowo udah ngomong. Kalian gak butuh dolar kan kita. Astagfirullahaladzim. Sudah. Gak usah mikirin MBG apa. Hidup-hidup aja kok. Ya. Dunia ini perang dunia. Hitler datang. Jutaan orang mati. Berjalan aja dunia. Dan selalu Allah jaga orang-orang soleh. Makanya yang penting takwa dan taat kepada Allah. Habis waktu saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Senang bisa ketemu sama bapak-bapak sekalian. Kalau ada lagi Pak begini-begini demen nih gue nih Pak. Ya. Bakar-bakar teman-teman ini demen saya begini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.